Pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, pagi hari ini saudara di dalam renungan pagi kita, saudara saya ingin ajar kita untuk kita sama seperti Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk supaya jemaat di Korintus itu mengikut Kristus, saudara, sama ia mengikut Kristus. Dia belajar untuk menjadi teladan di dalam generasi dia, saudara, kepada bangsa atau orang-orang yang ada di Korintus, saudara. Bahkan ketika dia menuliskan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-16, dia berkata seperti ini, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." Dikatakan, Bapak Ibu, hari ini saya ingin ajak kita semua, biarlah setiap kita kalau Paulus menjadi teladan di Korintus, saudara. Tapi saya ingin bicara kita menjadi singkup yang kecil saja, menjadi teladan di dalam rumah tangga kita. Istri menjadi teladan ya di dalam keluarganya kepada suami dan anak-anak. Ya, suami menjadi teladan kepada istri dan anak-anak. Anak-anak menjadi teladan juga, saudara, ya, daripada orang tuanya, saudara. Sehingga ketika kita menjadi teladan di dalam rumah tangga kita, maka saya percaya ketika keluarga dipulihkan, keluarga menjadi kuat, maka itu akan berdampak, gereja akan dipulihkan juga, gereja akan menjadi kuat. Lalu kemudian saudara, kalau gereja dipulihkan dan menjadi kuat, maka itu berdampak juga ke kota. Kota dipulihkan menjadi kuat. Kalau kota-kota dipulihkan, saudara, itu akan berdampak, saudara, kepada provinsi. Kalau provinsi dipulihkan, saudara, maka Indonesia juga akan dipulihkan. Begitu, saudara. Diawali dari keluarga. Biarlah setiap kita belajar untuk kita sama seperti Paulus menjadi teladan di dalam rumah tangga kita. Apa sih teladan itu? Ternyata dalam bahasa Indonesia, saudara, teladan itu artinya adalah sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh. Baik dalam tingkah laku, perbuatan, perkataan, ke arah yang baik, saudara. Jadi menjadi orang yang dicontoh, saudara, di dalam rumah tangganya. Nah, mungkin seorang bapak yang suka nabokin istri berkata, contoh aku, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin seorang istri yang lawan sama suaminya berkata, "Bapak, contoh aku." Nggak mungkin, saudara. Ya, nggak mungkin anak-anak juga mengikuti teladan kita, saudara. Contohnya, kalau kita nggak baik, nggak mungkin mereka bisa mengikuti kita, saudara. Nah, oleh karena itu, biarlah setiap kita, saudara, berubah dulu, saudara. Sehingga kalau kita sudah berubah menjadi ciptaan yang baru, maka kita akan berani berkata kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, contohlah teladan kami. Nah, pagi hari ini, saudara, Timotius pernah diajak bicara sama seorang yang bernama Rasul Paulus, bapak rohaninya. Dia pernah berkata di dalam 1 Timotius 4, saudara, janganlah seorang pun menganggap engkau muda, saudara. Lalu dia katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ada 5 hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk seorang yang bernama Timotius itu menjadi teladan, saudara. Ada 5 hal, saudara. Dan saya berharap, saudara, 5 hal ini, saudara. Yang pertama itu teladan dalam perkataan, saudara. Yang kedua, saudara, teladan dalam tingkah laku, saudara. Yang ketiga, saudara, teladan dalam kasih, saudara. Yang keempat, teladan dalam kesetiaan. Yang kelima, teladan di dalam kesucian, saudara. Yang kemarin saya sudah bahas, yaitu masalah teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Yang ketiga ini, saudara, yang akan saya bahas adalah teladan dalam kasih. Tunjukkanlah kasihmu kepada pasanganmu bukan hanya sekedar perkataan, tapi perbuatan. Tunjukkanlah kasihmu kepada anak-anakmu, saudara, bukan hanya sebagai satu hiasan bibir, tetapi sebagai satu tindakan real, saudara, kepada mereka. Karena dikatakan begini, saudara, Roma 12 ayat 9, dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Biarlah setiap kita bisa menerapkan kasih kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bukan dengan kepalsuan, tetapi dengan hati yang murni. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.